akan menjelaskan cara penyelesaian soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara manual dan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Namun sebelumnya, kita harus ketahui apa sih persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu. Nah, persamaan nilai mutlak itu adalah suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Kemudian, pertidaksamaan nilai mutlak adalah sebuah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan, yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, serta mengandung variabel. Nah, di sini ada sifat dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama yaitu di mana mutlak X sama dengan A, maka X sama dengan A atau X sama dengan min A. Kemudian yang kedua, mutlak X lebih kecil dari A, maka X sama dengan min A lebih kecil dari X, X lebih kecil dari A. Kemudian yang ketiga yaitu mutlak X lebih besar A, maka X sama dengan X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Nah, kemudian di sini ada soal. Nah, soal ini akan kita selesaikan dengan cara manual dan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X dikurang 7 sama dengan 3. Nah, karena di sini mutlak 2X dikurang 7 sama dengan 3, berarti dia menggunakan sifat yang pertama, yaitu mutlak X sama dengan A, maka X sama dengan A atau X sama dengan min A. Nah, maka di sini kita tulis 2X min 7 sama dengan 3 atau 2X min 7 sama dengan min 3. Kemudian 2X 7-nya kita pindahkan ruas menjadi 3 ditambah 7. Kemudian di sebelahnya atau 2X 7-nya kita pindahkan ruas juga, berarti sama dengan min 3 ditambah 7. Jadi yang di sini X sama dengan 10, 2 pindah ruas berarti dibagi 2. Nah, di sini atau berarti di sini X sama dengan 4, min 3 ditambah 7 sama dengan 4, 2 pindah ruas berarti dibagi 2. Berarti di sini X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Nah, berarti kita peroleh HP dari himpunan ini. Himpunan ini yaitu X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari soal ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dengan kita input nilainya, yaitu mutlak 2X min 7 sama dengan 3. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini terlihat ada kurva. Kurva ini yang menunjukkan bahwa himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari soal ini yaitu X sama dengan 5
atau X sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini baik dikerjakan secara manual maupun dengan aplikasi GeoGebra, hasilnya sama, yaitu di mana X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 4X ditambah 2 lebih besar dari 6. Pertama, kita akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama, dengan cara yang sama, kita input soalnya yaitu mutlak 4X ditambah 2 lebih besar dari 6. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini dari kurva di sini sudah terlihat jelas bahwa himpunan penyelesaian dari mutlak 4X ditambah 2 lebih besar dari 6, yaitu di mana X-nya lebih kecil dari min 2 dan X-nya lebih besar dari 1. Kemudian kita akan mengerjakan soal ini dengan cara yang manual. Apakah hasilnya sama dengan menggunakan aplikasi GeoGebra? Nah, karena di sini mutlak 4X ditambah 2 lebih besar dari 6, maka kita menggunakan sifat yang ketiga, yaitu mutlak X lebih besar A, maka X sama dengan X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Maka kita tulis 4X ditambah 2 lebih kecil dari min 6 atau 4X ditambah 2 lebih besar dari 6. Kemudian di sini 4X lebih kecil dari min 6. 2-nya pindah ruas menjadi min 2, atau di sini juga 4X lebih besar dari 6. 2-nya pindah ruas menjadi min 2. Maka di sini X lebih kecil dari min 6 dikurang min 2 jadi min 8. 4 pindah ruas berarti per 4. Atau di sini X lebih besar dari 4. Kemudian di sini 4-nya pindah ruas berarti dibagi 4. Maka di sini kita peroleh X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari 1. Maka himpunan yang penyelesaian yang kita peroleh yaitu X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari 1. Untuk soal nomor 3, teman-teman bisa mengerjakannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra atau dengan cara manual seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.